Halo, perkenalkan nama saya Adinda Nabela Putri. Hajimemashite. Watashi wa namae wa Tiara desu. Yoroshiku onegai shimasu. 네, 안녕하세요. 저는 사비타 엘자 실완티입니다. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, mengetahui apa itu konflik dan cara menyelesaikannya. Kedua, jenis-jenis konflik. Dan ketiga adalah mengetahui apa itu negosiasi, baik proses sampai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi. Adalah suatu pertentangan antara dua orang atau lebih yang memiliki keinginan berbeda. Sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain, pastinya kita pernah mengalami yang namanya konflik, seperti perbedaan pendapat dalam kelompok atau perbedaan kepentingan dalam organisasi. Namun, konflik memiliki dampak positif ketika kita dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang baik. Menghadapi konflik, Thomas Kuhn memodel metode avoiding. Orang di posisi ini tidak memperjuangkan keinginannya sendiri maupun orang lain. Intinya, dia tidak mau terlibat dalam konflik. Metode collaborating. Posisi ini membutuhkan usaha bersama dari kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk menentukan apa yang menjadi dasar bersama terlebih dahulu untuk menemukan posisi yang. Metode compromising. Kompromi ada di posisi tengah antara kolaborasi dan menghindar. Pada posisi ini, terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, namun tidak semua keinginan terpenuhi. Ada hal yang dikorbankan demi pihak lain. Metode accommodating. Dalam posisi ini, seseorang mengorbankan kepentingan dirinya untuk memenuhi kepentingan dari keinginan orang lain. Pada posisi ini, seseorang mengalah walaupun sebenarnya ia ingin hal yang lebih baik. Metode competing. Posisi ini menunjukkan seseorang yang mengutamakan dirinya sendiri lebih besar dibanding mengutamakan kepentingan orang lain. Di posisi ini, seseorang akan menggunakan segala kekuatan dan kemampuan untuk mempertahankan posisinya dan meraih kemenangan. Konflik berdasarkan efeknya. Konflik fungsional adalah konflik yang berefek positif pada perusahaan. Daripada aku lebih baik darimu selama 26 bulan dan akan menjadi 27. Oh, cukup. Otak-otak, cukup. Aku akan tunjukkan padamu betapa mudahnya sebenarnya aku untuk menang. Aku akan menjadi pegawai teladan yang baru untuk bulan ini. Aku akan buktikan kalau aku lebih pantas daripada kau. Baik, pagi-pagi aku akan ngepel lantai. Tidak usah repot, aku sudah selesaikan begitu kau sampai di sana. Harus bangun sangat pagi untuk sampai di sana sebelum aku. Aku tidak perlu tidur. Pecundang, aku juga. Pecundang 26 kali. Pada video tersebut, konflik yang terjadi diakibatkan oleh SpongeBob dan Squidward yang berebut tempat menjadi karyawan terbaik. Hal ini tentunya berdampak positif pada Krusty Krab. Hal ini dapat dilihat dari Squidward yang biasanya malas bekerja, namun karena ingin menjadi karyawan terbaik, dia meningkatkan performa kerjanya. Konflik disfungsional. Konflik ini berefek negatif pada perusahaan. Pada scene tersebut, Squidward yang tidak terima akan gaji yang diberikan oleh Tuan Krab sehingga dia melakukan protes. Namun Tuan Krab mengelak dan memberikan pembelaan, sehingga pada akhirnya Squidward mengajak SpongeBob untuk melakukan mogok kerja. Hal ini tentunya berdampak buruk terhadap kinerja Krusty Krab. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiasi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, seperti jual-beli, tawar-menawar gaji, hingga penyelesaian konflik. Maka dari itu, skill dalam bernegosiasi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Proses negosiasi. Tahap pertama, persiapan dan perencanaan. Dalam proses ini, kita harus mengumpulkan data yang dibutuhkan sehingga dapat memperkuat argumen saat bernegosiasi. Misalnya saja saat ingin membeli rumah, kita butuh mencari data tentang surat-surat rumah, harga jual rumah di daerah tersebut, dan keunggulan dari rumah tersebut dengan rumah yang lainnya. Tahap kedua adalah menentukan aturan, seperti siapa saja yang akan melakukan perundingan dan di mana akan melakukan perundingan. Tahap ketiga adalah menjelaskan. Pada tahap ini, kedua belah pihak saling memaparkan argumen mereka dan menguatkan pendapatnya masing-masing.
Tahap keempat ialah tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, kedua belah pihak berunding untuk mencari solusi terbaik. Tahap kelima, penutup dan implementasi. Pada tahap terakhir ini akan diambil keputusan terbaik dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada. Dalam bernegosiasi, ada 5 hal penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, perhatikan penampilan. Berikanlah kesan pertama yang baik dengan berpakaian rapi saat negosiasi. Berpakaian sesuai dengan kondisi dan lawan negosiasi kalian. Hal tersebut akan membantu kalian lebih cepat akrab satu sama lain. Yang kedua, memperhatikan pilihan kata. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi seseorang. Jadi, pastikan pilihan kata-kata kalian sesuai dengan porsinya, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam bernegosiasi. Yang ketiga, bahasa tubuh Anda. Mulailah dengan membuat kontak mata dengan lawan negosiasi Anda sambil tersenyum. Hal tersebut menunjukkan kalau Anda benar-benar serius dan menghormatinya. Yang keempat, pilihan tempat. Bernegosiasi di tempat kalian sendiri akan memberikan keuntungan yang besar, karena Anda bisa bebas mengatur ruang negosiasi. Yang kelima, momentum negosiasi. Di dalam dunia bisnis, kita semua sibuk dan benar-benar menghargai waktu. Dengan demikian, hampir semua negosiasi memiliki batas waktu. Dan negosiator yang baik tahu bagaimana menggunakan hal ini untuk keuntungan mereka. Kuncinya terletak pada memastikan bahwa momentum negosiasi berjalan menguntungkan Anda ketika saatnya diselesaikan. Kesimpulan, konflik tidak selamanya berdampak buruk terhadap perusahaan. Semua itu tergantung dari cara kita menyikapi konflik tersebut. Dalam penyelesaian konflik, kita dapat melakukan perundingan atau bernegosiasi. Skill bernegosiasi ini sangat penting dalam dunia bisnis, maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam bernegosiasi agar tidak gagal.